Enak guys, enak ini, matang. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya Aditya Suryo Diningrat. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan video cara membuat pentol bakso. Tapi sebelum kita simak, silahkan like, subscribe, serta komentar. Dan jangan lupa tombol loncengnya untuk selalu mendukung video dari saya. Dan mari kita simak video cara bikin pentol bakso. Oke teman-teman, ini cara bikin pentol bakso ya. Pertama kita siapkan daging sapinya ya, kita siapkan dan kita giling daging sapinya ya, kita giling. Ini ditimbang ada 4 kilo ya teman-teman, ada 4 kilo dan kita giling untuk bikin adonan dulu ya. Ini kita ke pasar, 4 kilo itu membayar 65.000 ya. Jadi ini yang untuk menggiling baksonya ya, tepungnya dicampur tepung, dagingnya itu digiling dulu ya teman-teman ya. Dan ini untuk adonannya ada alat tersendiri di pasar. Ini kita giling dulu teman-teman untuk menjadikan adonan sebelum kita bentuk ke bulat-bulatnya ya, kita bentuk ke pentol baksonya ya teman-teman ya. Jadi di sini proses penggilingan seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini itu adanya di pasar ya teman-teman. Kita tidak ada alat sendiri untuk menggiling adonan untuk membuat pentol bakso. Jadi kita di sini itu sudah ada yang khusus menggiling untuk membuat adonan pentol bakso ya teman-teman. Dan di sini tepung, bawang putih ya, bumbu-bumbunya semua sudah disiapkan di sini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah jadi ya, di sini sudah jadi adonannya dan kita siapkan ini air yang hangat atau air yang agak panas ya teman-teman ya. Nah, ini kita siapkan adonannya ya teman-teman untuk membuat pentol bakso ya. Jadi cuman pakai sendok aja dan kita genggam-genggam seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita penyet-penyet seperti itu, kita sendokin, kita masukin ke air yang hangat tadi ya teman-teman ya. Nah, kita penyet-penyet seperti itu. Jadi satu persatu ya teman-teman kita penyet. Ukuran tergantung teman-teman ya, ukuran atau untuk ukurannya itu tergantung teman-teman ya. Di sini saya menggiling daging itu ada 4 kilo ya teman-teman, dan ini campuran tepungnya itu 2 kilo ya. Ini rasanya enak banget ya teman-teman, jos pokoknya rasanya. Jadi rasa daging sapinya ini kerasa banget ya, karena perbandingannya 4 kilo daging sapi itu hanya 2 kilo tepungnya ya teman-teman ya. Jadi rasa di sini luar biasa, rasa daging sapinya kerasa sekali ya. Dan di sini ini daging dari kurban ya teman-teman ya, karena nggak mungkin kita masak sampai banyak itu. Kalau dimasak dagingnya itu kita bosen ya teman-teman. Dan di sini saya bikin bakso, saya bikin pentolnya ini saya berdua dengan anak saya ya teman-teman. Anak saya malu untuk disut ya, jadi dia nggak mau di syuting ya teman-teman. Jadi teman-teman caranya ya seperti itu ya teman-teman. Kita penyet-penyet, kita
ambil, kita tekan seperti itu ya. Nah, kita ambil seperti itu, langsung kita cemplungin ke air yang hangat tadi ya teman-teman ya. Itu kita cemplungin ke situ ya. Nah, itu sampai dengan selesai kita seperti itu teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mempraktekkan ya di rumah. Jadi kita siapkan dagingnya dulu, terus kita bawa ke pasar, kita giling dagingnya, terus langsung dicampurin bumbu-bumbunya di pasar sana ya. Jadi di rumah tinggal mencetaknya aja, bikin pentol-pentol baksonya ya. Ukuran gede kecilnya itu terserah teman-teman ya. Untuk ukurannya itu terserah teman-teman, selera teman-teman. Dan ini bukan untuk jualan ya teman-teman, ini untuk makan sendiri. Karena kalau kita masak daging aja lama-lama kita akan bosen. Jadi kalau saya masak menjadi bakso itu kita tidak bosen ya teman-teman ya. Kalau ada teman main ke rumah kita bikinin bakso itu sudah seneng ya teman-teman. Jadi di sini saya membuat pentol bakso sendiri ya teman-teman ya. Jadi ini daging sapi dari kurban ya, karena di sini istri saya ikut kurban, jadi kita dapat jatah banyak ya, ada 5 kilo ya teman-teman. Jadi yang 1 kilo itu dimasak, disemur. Ini yang 4 kilo saya bikin bakso ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini cara saya membuat bakso pentol itu seperti ini. Itu disiapkan di dalam panci itu air yang hangat ya teman-teman ya, air yang hangat, panas juga tidak apa-apa teman-teman. Jadi nanti setelah itu nanti direbus ya teman-teman, direbus lagi sampai pentol-pentolnya ini mengambang ya teman-teman. Jadi kalau sudah mengambang itu tandanya sudah matang ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya membuat pentol-pentol bakso bersama anak saya. Ini anak saya sudah pinter ya, anak saya masih kelas 6 SD ya teman-teman ya. Dia sering membantu kalau saya lagi ada di dapur ya, bikin sesuatu apapun anak saya pasti ngikut. Jadi ya mudah-mudahan nih nanti anak saya menjadi pintar memasak ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini saya membuat ukuran gede nih teman-teman nih, ukuran gede nih ya. Jadi ukuran tergantung teman-teman ya. Ukuran kalau untuk misalnya mau gede ya seperti itu. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini untuk ukuran gede nih. Nah, jadi terserah teman-teman ya kalau untuk ukurannya, karena ini saya untuk makan sendiri jadi ya sesuka saya ini ukurannya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ukurannya gede. Jadi kalau untuk ukuran ya itu seselera kita ya teman-teman ya. Jadi di sini intinya ya cuman seperti ini aja ya teman-teman ya. Kita genggam-genggam, kita pakai sendok dan kita masukkan ke dalam air yang hangat atau air yang panas, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, saya tidak mengasih telur di sini. Biasanya saya kasih telur yang gede, saya isi telur ayam seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini nanti kita rebus teman-teman ya, kita rebus lagi nih. Ini saya akan merebus di sini ya, akan saya rebus untuk mematangkan ya, mematangkan. Karena di sini saya memakai 2 panci ya, 2 panci kecil-kecil ya teman-teman ya. Yang satunya sudah saya rebus dan ini teman-teman bisa melihat di sini airnya panas ya sini teman-teman ya. Ini airnya panas. Jadi kita
cetak seperti itu, bikin bulet-buletan, pentol-pentolnya itu hanya seperti itu ya. Kita genggam-genggam aja di antara jari jempol dan jari telunjuk ya, dijepit seperti itu keluar. Nah, itu nanti bisa bulat ya teman-teman. Kalau anak saya ini belum bisa bulat ya teman-teman ya, untuk membuat pentol baksonya. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan sendiri. Kalau teman-teman punya daging sapi, daripada kita disemur, kita dimasak itu kita nanti bosan kebanyakan, mending dibikin bakso. Itu tidak akan membosankan ya teman-teman ya, itu tidak akan membosankan. Kalau kita makan ya teman-teman ya, jadi beda setelah kita bikin bakso dengan daging yang kita masak, itu akan bosen. Di sini 1 minggu juga nggak habis, itu nggak akan bosen ya teman-teman. Dan ini akan awet karena saya masukkan ke dalam freezer ya teman-teman ya, jadi awet. Bakso-bakso saya ini saya masukkan ke dalam freezer, kapan kita mau makan ya kita ambil, kita masak ya. Dan di sini teman-teman ya, air yang untuk ngerebus pentol bakso ini jangan dibuang ya teman-teman, ini jangan dibuang karena ini untuk kuahnya ya, untuk menambah kuahnya. Jadi air yang untuk merebus bakso ini teman-teman itu jangan dibuang. Karena apa? Karena ini untuk menyedapkan kuahnya ya. Itu kuncinya, itu rahasia kuah bakso, agar rasanya itu sedap dia teman-teman. Jadi bekas rebusan untuk pentol-pentol bakso ini jangan dibuang ya teman-teman, jangan dibuang. Nanti dicampur untuk membuat kuah bakso agar rasa kuahnya itu seger, enak, sedap, pokoknya so nice, yummy banget ya, so yummy banget gitu ya, pokoknya luar biasa rasanya. Kuahnya juga enak, ini baksonya enak, jadi sangat, pokoknya nikmat lah ya teman-teman ya. Itu intinya di situ ya teman-teman. Jadi kuah air ya, air yang untuk ngerebus pentol bakso ini jangan dibuang ya, itu untuk campuran membikin kuahnya, kuah baksonya. Jadi nanti rasanya akan sedap sekali ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa mencontoh di sini saya membuat bakso di sini ya, pentol bakso. Jadi kalau teman-teman mau nih beli daging sekilo, bisa untuk makan sekeluarga itu sampai berhari-hari ya teman-teman ya, daripada kita jajan bakso 150.000 cuman dapat berapa mangkok itu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita 1 kilo daging ya, 1 kilo daging kita bikin pentol bakso seperti ini, kita bikin kuah sendiri, nah itu bisa berhari-hari ya kita makan bakso ya teman-teman ya. Nah ini saya rebus ya, ini nanti saya rebus lagi ya teman-teman ya, saya rebus untuk mematangkan pentol-pentol bakso ya. Tandanya matang itu kalau pentol-pentol bakso, kalau di sini ini tenggelam ya teman-teman ya, ini tenggelam, pentol baksonya ini tenggelam. Jadi kalau untuk mematangkan, tanda matangnya ini yang kalau sudah ngambang ya teman-teman ya. Kalau sudah mengambang, nah itu akan matang ya, itu tandanya sudah matang.
mateng dan itu siap dimakan ya teman-teman ya. Boleh dimakan karena sudah matang ya teman-teman. Jadi bukti untuk melihat matang tidaknya bakso ini kalau bakso ini sudah mengambang ya. Setelah kita rebus lagi ya, kita cetak seperti ini lalu kita rebus dan nanti akan mengambang. Nah itu buktinya kalau sudah mengambang itu tandanya sudah matang ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pelajari di sini cara membuat pentol bakso. Jadi bisa untuk nanti bisa jualan bakso ya teman-teman ya. Ini untungnya lumayan ya kalau mau jualan bakso, tapi orang rumah saya tidak mau jualan bakso ya teman-teman ya. Nah ini hanya untuk konsumsi sendiri teman-teman ya. Ini untuk konsumsi sendiri, tidak untuk jualan ya teman-teman. Tidak untuk jualan bakso. Nah kita sampai selesai ya kayak gitu teman-teman, sampai dengan selesai. Ini sebanyak ini saya teman-teman bikinnya 4 kilo nih teman-teman daging sapinya. Jadi tepungnya aja 2 kilo, jadi sudah 6 kilo ini jadinya ya teman-teman ya. Ya, ini 1 minggu aja tidak habis kalau kita makan ya teman-teman ya. Nah ukuran teman-teman bisa selera teman-teman ya mau ukurannya ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat. Nah ini itu sudah mulai mau masak ya teman-teman ya, itu sudah mulai mau matang nih teman-teman ya. Nah ini yang sudah ngambang ini tanda-tanda sudah mulai matang ya teman-teman ya. Nah ini saya menunggu ini untuk matangnya. Nah ini sudah mulai matang nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini sudah masak ya. Nah ini sudah jadi nih teman-teman pentol baksonya. Tuh teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini kuahnya ini ya teman-teman, itu jangan dibuang ya. Kuahnya ini jangan dibuang, itu untuk campuran bikin kuah bakso biar kuah bakso itu rasanya sedap ya, enak ya. Karena bekas rebusan bakso ini ada kandungan dagingnya di sini ya teman-teman. Jadi airnya itu rasanya sedap ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat nih sudah matang bakso saya. Di sini nih. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah itu yang gede ada di situ ya teman-teman ya. Tapi yang gede agak saya lamain ya, takut di dalamnya belum matang ya teman-teman. Beda dengan yang kecil-kecil ya teman-teman ya. Nah ini sudah jadi teman-teman, ini sudah matang. Nah teman-teman bisa lihat nih jadi banyak teman-teman. Nah ini 4 kilo daging sapi ya teman-teman ya, jadi banyak di sini. Nah, ini rasanya bisa dicicip, enak sekali ini teman-teman ya. Ini enak, rasanya mantap, pokoknya jos gandos ini teman-teman nih ya. Ini cara untuk membuat pentol bakso ya teman-teman ya. Ini caranya seperti ini. Teman-teman bisa mencoba, bisa untuk belajar, jadi tak perlu takut ya. Nih teman-teman, mantap nih rasanya. Enak guys. Mantap nih teman-teman ya, enak sekali nih rasanya. Tuh banyak jadinya tuh, satu apa ya ini namanya ya kalau di Jawa ini satu tambir apa ya namanya ya, pokoknya satu wadah ini ya, bener ya. Mantap nih teman-teman. Oke mungkin sampai di sini teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.